Nah, untuk memastikan apakah ainun ini artinya mata air, bidadari, mata uang, diperlukan adanya awalnya. An Abi Hurairah, hadis dari Abu Hurairah. Ini terakhir ya. Ini terakhir dari hadis dari bab menuduh orang lain melakukan satu kesalahan yang belum tentu bisa dibuktikan kesalahannya itu adalah kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, hadis melewati Abi Hurairah, anna rajulan, bahwasannya seorang laki-laki qala berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna imraati, sesungguhnya istriku, waladat, telah melahirkan, gulaman, seorang anak, aswada, hitam. Qala, Rasul bertanya, hal laka min ibilin, apakah kamu mempunyai unta? Qala, seorang laki-laki menjawab, na'am, benar. Qala, Rasul bertanya, fama alwanuha, maka apa warnanya? Qala, seorang laki-laki menjawab, humrun, kemerahan. Qala, Rasulullah bertanya, hal fiha min awraq, adakah yang berwarna abu-abu? Qala, menjawab, na'am, benar. Qala, Rasulullah bertanya, fa'an nadzalika, maka dari mana bisa begitu? Qala, Rasul bersabda, la'an lahu naza'ahu, mungkin ditarik nyerpun keturunan dari keturunannya. Qala, Rasul bersabda, mala'an lahu maka barangkali anakmu ini naza'ahu pun ditarik keturunannya dari terdahulu. Muttafaqun alaihi, hadis muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin muslimin, dan pada suatu riwayat bagi Imam Muslim, wa huwa yu'aridu, dia menginginkan bi an yanfiyahu, menyindir, dia menyindir bi an yanfiyahu, dengan tidak mengakuinya. Qala wa qala fi akhirih, dan berkata pada yang lain, walam yurasih, beliau tidak dalam berkata di riwayat yang lain, dan berkata di riwayat yang lain, walam yurahis, beliau tidak mengizinkan, beliau tidak memberi rukhsah sama, beliau tidak memberi rukhsah lahu, bagi orang itu, fil intifa'i minhu, pada menginginkan anaknya, tentang tidak mengakui anaknya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah, anna rajulan, bahwa ada seorang laki-laki, qala berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna imraati, sesungguhnya istriku, waladat, telah melahirkan, gulaman, seorang anak laki-laki, aswada, yang hitam. Qala, beliau bersabda, hal laka min ibilin, apakah kamu mempunyai unta? Qala, dia menjawab, na'am, ya. Qala,
beliau bertanya, fama alwanuha, maka apa warnanya? Qala, ia menjawab, humrun, kemerahan. Qala, beliau bertanya, hal fiha min awraqa, apakah ada yang berwarna abu-abu? Qala, ia menjawab, na'am, ya. Qala, beliau bertanya, fa anna dzalika, maka dari mana bisa begitu? Qala, ia menjawab, la'allahu naza'ahu irkun, mungkin menarik kepadanya keturunannya. Qala, beliau bertanya, beliau bersabda, fala'alla banaka hadza, barangkali anakmu ini naza'ahu irkun, menarik kepadanya keturunannya. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat, li muslim untuk Muslim, wa huwa yu'aridu bi an yanfiyahu, dia menginginkan tidak menyindir, dia tidak menyindir untuk mengakuinya. Waqala, dan dikatakan fi akhirihi, di akhir hadis, walam yurah islahu, beliau tidak memberi rukhsah fil intifa'i minhu, tentang tidak mengakui anaknya. Sebelum kita jelaskan tentang makna hadis, terlebih dahulu kita selalu mengulas ilmu alatnya, ya. Karena alat ini bisa menyampaikan maksud, karena ini adalah bahasa Arab. Dan ingat, terkadang dalam bahasa pun memiliki fikih. Fikihnya fikih bahasa, bukan saja fikih sholat, bukan saja fikih saum, bukan saja fikih siasa, tapi dalam bahasa pun memiliki fikih. Di dalam istilah bahasa kita sering mengenal istilah muradif dan mustarak. Kalau muradif satu arti banyak lafaz, satu artinya tapi banyak lafaznya. Satu contoh, baitun itu sering kita terjemahkan rumah. Ternyata bukan baitun saja untuk arti rumah. Jadi bisa baitun, bisa manzilun, bisa maskanun, bisa darun. Itu artinya satu rumah. Namun nanti dari bahasa tadi bisa dianalisis kembali karena adanya fikih bahasa. Walaupun sama-sama arti rumah, tentu kalau didalami memiliki maksud berbeda. Kemudian ada lagi yang mustarok. Mustarok itu artinya berserikat. Satu lafaz memiliki banyak arti. Satu lafaz memiliki banyak arti. Satu contoh, ainun. Ainun ini artinya bukan satu, berserikat. Arti yang umum ainun itu mata, ainun mata. Ada lagi ainun mata air. Ada lagi ainun mata-mata. Ada lagi ainun mata uang. Ya. Ada lagi ainun bidadari. Ini dalam bahasa ini mustarok, satu lafaz memiliki banyak arti. Nah, untuk memastikan apakah ainun ini artinya mata, mata-mata, mata air,
bidadari mata uang, diperlukan adanya korina. Apa itu korina? Keterangan yang memalingkan dan keterangan yang menjelaskan. Korina itu ada dua. Satu ada korina sorfiyah. Kedua ada korina muayyanah. Yang dimaksud korina sorfiyah, korina yang memalingkan, keterangan yang memalingkan dari arti asal. Karena lapan itu hanya memiliki satu arti, tapi tidak mungkin diartikan yang sesungguhnya. Contoh, ro'aitu asadan yukhotibun nasa. Ro'aitu asadan yukhotibun nasa. Saya lihat asadan, seekor singa. Apakah ini singa yang asli atau singa majazi? Singa yang bukan sebenarnya. Ini majazi. Ini bukan singa asli. Apa yang memalingkan dari asadun itu adalah singa, bukan singa asli? Kemustahilan karena adanya satu keterangan yang memalingkan, yaitu yukhotibun nasa. Mustahil nggak singa asli bisa berbicara dengan manusia? Maka yukhotibun nasa ini korina yang memalingkan dari asal arti asadun yang artinya singa menjadi makna yang bukan sebenarnya, laki-laki yang gagah berani bagaikan singa. Bukan singa asli. Apa yang memalingkannya? Yukhotibun nasa, ini korina yang memalingkan arti asadun, karena asadun artinya hanya satu secara asal, singa, tapi tak mungkin diartikan singa dengan adanya keterangan atau korinah yang memalingkan yukhotibun nasa. Mustahil ada singa khutbah di hadapan manusia, berarti bukan singa asli. Ini majazi, singa yang bukan sebenarnya. Orang gagah berani bagaikan singa. Yang kedua, korinah muayyanah. Korinah untuk mempertegas dan menjelaskan arti yang sesungguhnya di dalam susunan bahasa Arab. Karena kata ainul umpamanya memiliki banyak arti. Contoh, mau diterjemahkan apa dalam ayat ini? Fiha ainun jariyah. Di dalam sorga itu ainun jariyah. Mau diartikan mata uang, mau diartikan mata-mata, mau diartikan mata air, mau diartikan bidadari umpama. Mana yang tepat? Itu oleh korina muayyanah. Fiha, di dalam sorga itu ainun jariyah. Ada mata air. Mana korinahnya, keterangannya? Jariyatun, mengalir. Masa ada mata mata mengalir atau mata uang mengalir. Jadi yang tepat yang mana? Ainun jariyah adalah mata air. Itu korina muayyanah, korina yang menjelaskan maksud ain di situ. Belum lagi kalau ditinjau secara fikih bahasa, walaupun secara lafzi sama artinya, tetapi sangat berbeda maksudnya. Contoh, di dalam Quran disebut manusia dengan banyak lafaz. Ada insanun, ada insun, ada basyarun, ada anasu. Itu artinya sama manusia. Namun kalau dilihat dari fikih bahasa tentu berbeda. Kenapa disebut manusia insanun dengan memakai alif?
Kenapa ditulis dengan insun tanpa alif? Itu semuanya ada maksudnya. Nah itu nanti akan dilihat lagi secara fikih bahasa. Paham dong ya? Nah itu makanya di sini kebahasaan sangat penting untuk mengatakan maksud. Yang kedua, kita pun tentu mempelajari dulu ilmu alatnya sebelum kita terangkan dan kita jelaskan. Tolong diperhatikan dengan baik. An Abi Hurairah radhiyallahu an ya. Huruf jar ini huruf yang menjarkan masuknya kepada isim. Kalau yang masuk kepada fi'il nanti namanya huruf nasab atau huruf jazm. Berarti setelah an itu majrur. An Abi Hurairah. Ini apa alamat majrurnya? Iya. Kenapa dengan iya? Karena isim asmaul khamsah. Marfunya Abu, mansubnya majurnya Ali. Sekaligus menjadi mudhof Hurairota. Kenapa tidak kasroh? Karena isim ghairul sharif di mana alamat majurnya dengan patah itu dalam rumus. Radhiyallahu Rodiya Allahu Fa'il. Isim yang marfu terletak setelah fi'il ma'lum. Anhu jar majrur, jumlahnya jadi maf'ulun objek. Anna rojulan qala. Anna itu saudara inna. Tansibul nanti di alfiah akan dijelaskan kenapa dibarisi dengan kasroh inna, kenapa dibarisi dengan kasroh dengan patah anna. Itu ada alasannya. Umpama biasanya setelah kola inna anna, setelah kola inna anna, itu ada alasannya. Bagaimana bila terletak di awal kalam apa inna atau anna? Itu ada alasannya. Nanti dibahas secara gamblang. Karena kita bukan membahas itu hari ini. Anna rojulan. Mana isim ananya? Rojulan. Rojulan mansub oleh anna. Rojulan itu adalah isim anna, mansub, alamatnya patah. Kenapa dengan patah? Karena isim mufrad. Apa jama' rojulan? Rijalun. Kola jadi apa jabatannya? Kola jabatannya jadi, kalau rojulan menjadi isim mana, kola jadi apa jabatannya? Jadi khobar anna. Namun sebelum kesana kita tanya dulu, mana fa'il kola? Mustaqil. Takdirnya kembali kepada rojul. Kita sorofnya dulu. Kola asalnya Kowala wajan. Kenapa jadi kola dari koala? Kita tahu dulu kaidahnya. Idza taharokat wau fathah maqablaha hurufan alif. Bila ada wau berharakat sebelumnya berbaris patah, si wau ditukar kepada alif. Jadi kalau diilam kola aslu koala alwazni fa'ala fulilat wau alifan ditarukiha wa ditahimaulaha fasqala. Perhatikan, ada yang nukilat, ada yang udifat, ada yang sukinat, ada yang
ada yang dibuang, ada yang ditukar, ada yang disukunkan, ada yang diidgham. Di sini ditukar karena bila waw berharokat sebelumnya berbaris fathah itu ditukar kepada alif. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana kalau seandainya ada waw terletak di antara fathah dan kasroh? Ayo, bagaimana kalau ada waw terletak di antara fathah dan kasroh? Wawunya dibuang atau ditukar? Dibuang, wudipat. Contoh di dalam Al-Quran, lam yalid dari walada yalidu. Padahal kan ada wawu asalnya. Apa asal yalidu? Yalidu asuhu yaulidu wajan yaf'alu. Kemana wawu tidak ada? Karena wawu terletak di antara fathah dan kasroh, itu hudifat dibuang. Hudifatil wawu liwuqu'iha bainal fathati wal kasrohi fasoro yalidu. Ini kaidah. Begitu ya. Jadi ada yang mana yang dibuang, mana yang ditukar, mana yang diidghamkan, mana yang disukunkan. Nanti kaidahnya secara lengkap belajar. Itu dulu sebentar. Isi hadisnya dulu. Hadis dari Abu Hurairah, sebagaimana kamu ketahui, an ini lil mujawajati, lewat, melalui. Jadi hadis ini bukan semata-mata dari Abu Hurairah. Bukan semata-mata dari Abu Hurairah, tetapi hadis dari Nabi lewat Abi Hurairah karena menggunakan anlil mujawajah, lewat. Kalau min ibtida, memulai di situ awal. An Abi Hurairah, hadis dari Abu Hurairah. Ini terakhir ya. Ini terakhir dari hadis dari bab ni'an. Hadis melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, qala, bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innam ro'ati, sesungguhnya istriku, walada, melahirkan gulaman aswada, seorang anak laki-laki yang hitam. Qala, Nabi bertanya, halaka min ibilin, apakah kamu memiliki unta? Ini Muqarrarah bertanya. Qala, seorang laki-laki tadi menjawab, na'am, iya, aku punya banyak unta. Qala, Nabi bertanya lagi, fama alwanuha, maka bagaimanakah warna unta itu? Qala, seorang laki-laki menjawab, khumrun, ada yang merah atau kemerah-merahan, ya Rasulullah. Qala, Nabi bertanya lagi, hal fiha min awraq, apakah ada pada unta-unta itu warnanya yang abu-abu? Dari sekian unta yang banyak, ada enggak warna yang abu-abu? Qala, ia menjawab, atau laki-laki tadi menjawab, na'am, ya ada. Qala, Nabi bertanya lagi, fa'anna dzalika, kok bisa begitu? Dari mana? Warnanya itu dari mana itu? Kalau memang induk-induknya itu adalah warnanya warna merah, kok kenapa ada yang abu-abu? Dari mana yang abu-abu itu?
siapa yang qala? Nabi bersabda lagi, la'allahu, boleh jadi unta itu. Nah ini boleh jadi unta itu naza'ahu, menariknya, irkun, keturunannya. Boleh jadi unta itu adalah dari keturunannya. Umpamanya turunannya dari mana? Karena bukan satu pasuk, ada beberapa pasuk. Kurangnya sarua, sama kita pun. Ada kita, ada ibu kita, ada nenek kita, ada uyut kita, kan banyak. Boleh jadi kalau sekarang lahir berbeda dengan ibu bapaknya, boleh jadi keturunannya dari uyutnya gitu ya, atau dari kakeknya. Tidak boleh sudah dulu dalam menyimpulkan sesuatu. Qala, dia berkata lagi, pala alabnaka hada, boleh jadi, kata Nabi. Nabi bersabda lagi, pala alaka, maka boleh jadi ibnaka, juga anakmu, hada yang ini, naza'ahu, menariknya, irkun, keturunannya. Boleh jadi anakmu ini juga, kalau dilihat silsilahnya ada keturunan dari atas, bukan dari kamu dan istrimu. Boleh jadi dari bapakmu, boleh juga dari kakekmu, boleh juga dari uyut-uyutmu. Hadis ini muttafaqun alaih. Nah kalau sekarang kan ada tes DNA ya, dengan mudah. Dulu tidak ada tes DNA. Tetapi Nabi mencoba menjawab, tidak boleh dulu berprasangka buruk karena anaknya berbeda, beda kulitnya, beda rupanya, lalu nuduh kepada yang lain, lalu nuduh kepada tetangga, tidak boleh. Tapi oleh Nabi dicoba disadarkan, bisa jadi berbeda anaknya dengan mereka berdua. Nah ini bisa jadi keturunannya bisa dicari. Bagaimana bapaknya, bagaimana kakeknya, bagaimana uyutnya, sampai di sana nanti akan kelihatan. Oh ternyata ada keturunan yang dari sana warnanya seperti ini. Jadi yang ini sebenarnya masih keturunannya dan ada hubungannya, ternyata bisa terselang dengan dua fase. Umpamanya dari uyutnya atau dari yang sebelumnya. Ini tidak boleh berkesimpulan yang jelek. Nah, tujuannya apa laki-laki ini? Mau menolak. Dia tadinya tidak mau mengakui anaknya karena berbeda dengan dirinya. Hadis ini muttafaq alaih. Wa fi riwayatin, sedangkan dalam suatu riwayat li muslimin, bagi Imam Muslim, wa huwa yu'aridu, dan dia, nah ini yu'aridu, arado itu kan menyogrogkan alasan atau dia menyindir, dia berkeinginan, dia berkehendak ayat piahu, untuk menafikan anaknya, untuk tidak mengakui anaknya. Tujuannya berkata kepada Rasul begitu, tujuannya tidak ingin mengakui anaknya. Oleh Rasul disadarkan, belum tentu kesimpulan kamu itu benar bahwa ini bukan anaknya. Boleh jadi ada keturunan sebelum. Wa qala fi akhirih, Nabi bersabda di akhir sabdanya, walam yurakhis, Nabi tidak memberi rukhsah, Nabi tidak memberi kelonggaran, Nabi tidak memberi kesempatan lahu pada laki-laki yang mengandung tadi bil intifai minhu, tentang tidak mengakuinya akan anak itu atau menafikan anak itu. Kalau Nabi tidak diberikan kesempatan, oh iya kalau begitu itu bukan anakmu, tidak. Nabi tetap mengatakan boleh jadi keturunan itu ada dari keturunan kamu atau keturunan bapak kakek uyut kamu yang seperti ini. Seperti halnya unta, bapaknya merah,
ibunya merah, anaknya merah. Kalau terdapat si unta itu ada yang abu-abu, dipastikan unta itu adalah masih ada keturunan sebelumnya. Kita juga sama. Kalau saya punya ternak ikan ya, ikan nila, kemudian juga ikan hijau-hijau, itu semuanya ikannya hijau-hijau. Tapi ketika diternakan ikan itu anaknya macam-macam. Ada yang hijau, ada yang merah, ada yang belang-belang gitu. Saya tidak menuduh ini dari siapa nih keturunannya. Ada yang belang-belang, ada yang merah. Padahal baik jantan atau betinnya sama-sama ini hijau. Ya boleh jadi ini juga sama, ada dari keturunan sebelumnya. Nah inilah tidak boleh suudzon dulu. Kalau sekarang sudah ada tes DNA. Hebatnya Rasulullah tidak tergesa-gesa dalam menjawab segala apa yang ditanyakan kepada Rasulullah. Selalu menjawab dengan ilmiah, selalu menjawab dengan terukur, selalu menjawab dengan cara berpikir yang baik, sehingga tidak menimbulkan masalah-masalah yang justru menambah masalah karena salah menyelesaikan masalah. Ini harus tertib. Nah kalau sekarang lebih canggih lagi, bagaimana caranya? Ya sudah sekarang DNA saja, gitu. Kalau ini masih ragu, udah DNA saja, akan kelihatan anaknya atau bukan. Dulu Nabi DNA-nya begitu, ya sudah saja. Ada nggak untamu yang berwarna selain merah? Ada, yaitu abu-abu. Dari mana itu warnanya? Kan ibunya induknya beda, tidak warnanya dengan anaknya ini. Boleh jadi itu ada keturunan alami. Inilah kesimpulan babulian. Nah mudah-mudahan kita dalam menyikapi masalah ini, dalam menghadapi berbagai persoalan, tentu saja harus diselesaikan secara disiplin ilmu agar tidak salah. Karena hukum menuduh orang lain melakukan satu kesalahan yang belum tentu bisa dibuktikan kesalahannya itu adalah kesalahan. Baik dong. Itu hadis terakhir dari babulian. Semoga hadis ini memberi manfaat untuk kita semua.